Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi menjelang siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Jadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, hebat bagiku. Ku sembah
selamanya Engkau hebat, selamanya Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan Yesus, itu karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan campur tangan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Biar Kau mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau siap melawat kami, melawat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Memberkati kami Tuhan, memelihara kehidupan kami ya Bapa, melindungi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita mau hari-hari ini dengan situasi yang ada, kita mau bangkitkan iman kita. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita naikkan pujian, bangkit, serukan nama Yesus.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Biar kita tetap berdiri di tengah badai, kita tetap bertahan di tengah tekanan hidup. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan bukan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan bukan bertahan dalam tekanan. Ku kan bertahan Benar Tuhan, dalam kami akan bertahan dalam tekanan tekanan ya Bapa. dengan Karena kami percaya Tuhan, kami mendapat kekuatan dari-Mu ya Bapa. sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang hidupku. katakan sekali lagi, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami
Kami sangat percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Setiap pujian penyembahan kami kepadamu sudah naik ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat pujian penyembahan sudah menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah akan kebesaran-Mu Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu. Kami haus lapar akan kebenaran firman. Kami butuh kekuatan ilahi lewat firman. Tuhan tolong, urapan Allah ada di atas kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran berkat ya Bapa. Nyatakanlah keinginan hati-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ini, memberikan kekuatan, semangat bagi kami semua umat-Mu yang mendengarnya ya Bapa. Kuasa firman Allah itu akan menguatkan, meneguhkan kami, memberikan pengharapan bagi kami umat-umat-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa yang tidak menentu. Terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Kami akan siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu siap menjadi saluran berkat dengan hikmat marifat sorgawi dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita sangat bersyukur anugerah Tuhan. Kita masih ada, bisa ibadah walaupun masih dalam kondisi yang saya katakan belum bisa kita kumpul bersama. Tetapi waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita pergunakan semaksimal mungkin hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Masih di dalam suasana Paskah lewat kuasa kematian, kebangkitan Yesus. Tentunya kita tetap masih merenungkan bagaimana Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup, bahkan sudah melewati situasi baik telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa kita, Alkitab berkata, kita sudah ada di dalam kemenangan. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Firman Allah berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca Roma 8 ayat 37. Di sana juga Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus sebagai hamba Tuhan tetap mengingatkan bagi jemaat baik di dalam kitab Roma, sama dia menyampaikan bahwa setiap dia yang percaya kepada Yesus, bahkan sudah percaya kepada kuasa kebangkitan, dia adalah orang-orang yang menang. Amin. Dia adalah, dikatakan di sini, lebih dari orang-orang yang menang. Jadi pada pagi ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bagi orang percaya
Walaupun kita sedang menghadapi satu situasi yang tidak menentu, bahkan sampai sekarang masih berperang, bergumul dengan kondisi masa sukar dan sulit, khususnya menghadapi virus corona ini. Tetapi bagi orang percaya, Alkitab berkata Dia sudah menjamin mereka yang percaya kepada Yesus, kepada kuasa kebangkitan itu. Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jangan sampai kita kalah dengan situasi yang ada. Jangan sampai kita lemah. Kalau kita kalah, berarti kita jadi lemah. Kita orang-orang yang dikatakan kalah, tetapi kita harus punya iman yang kuat, pegang janji firman Tuhan bahwa kita ini orang percaya, khususnya bagi jemaat GPD Sola Gracia, harus mengimani kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Menang di dalam segala persoalan, menang dari segala sakit penyakit, dari masa-masa sukar. Karena kalau kita perhatikan dunia sekarang, bahasa selalu keluar, kita harus perangi virus corona ini. Kita harus perangi. Berarti kita ada musuh. Alkitab berkata Yesus sudah menanggung semua itu lewat korbannya di kemuncak Golgota. Bahkan ketika Dia bangkit, berarti ada kuasa kemenangan, dan semua apa yang diperangi oleh Yesus pada zaman itu Dia sudah kalahkan. Dan kita adalah bagian daripada umat Tuhan yang harus menang dan tetap menang. Amin. Bukan hanya di saat kita merasa diberkati Tuhan, merasa seolah-olah senang, kita berkata menang. Tapi dalam kondisi justru kita menghadapi persoalan masalah, Allah, Yesus mau gereja, anak Tuhan harus bisa menang dan tetap menang. Amin firman Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa kita orang percaya patut harus bersyukur, kita sudah ada dalam kemenangan, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Wow. Sudah menang lebih dari orang-orang yang menang. Seperti apa? Lebih dari orang menang. Jadi ekstra di situ, double porsi kemenangan di situ, ya kan? Dalam pertandingan dia menang, sudah jelas ada sukacita, ada kegembiraan tersendiri. Ya, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab berkata, coba kita lihat dulu Roma pasal 8 ayat 18. Firman Allah berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kondisi ini merupakan satu penderitaan. Saya membaca di FB pimpinan kita GPDI dulu, Pendeta Ahamandei. Singkat sederhana dia berkata, masalah ini, penderitaan ini masih ada yang lebih berat lagi. Berarti kita harus tetap bergumul. Ya, masih ada yang lebih berat lagi. Orang banyak sekarang berkata sudah ketakutan mati, ketakutan tidak makan. Bahkan memang kalau informasi banyak, berkata banyak orang yang tidak lagi ada makanan oleh karena kondisi.
Tapi bagi orang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa Paulus katakan bahwa penderitaan zaman sekarang, kesulitan zaman sekarang, tekanan masa ini, Alkitab berkata, Paulus bilang, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita berkata, kemuliaan seperti apa? Artinya di sini belum seberapa penderitaan. Kalaupun penderitaan itu sementara kita alami masa sukar ini, ada pengharapan jaminan Tuhan bahwa ada kemuliaan yang Allah sudah siapkan bagi orang percaya. Amin. Jadi tante katakan begini, kita orang percaya patut harus bersyukur kita sudah ada dalam kemenangan, bahwa bahkan lebih dari orang-orang menang. Kenapa? Kenapa? Kita bertanya, kenapa kita dikatakan orang-orang lebih dari pemenang? Karena pertama, kita sudah mendapat hadiah yang cuma-cuma, yaitu anugerah keselamatan. Amin. Sudah diberikan hadiah yang sangat-sangat mahal harganya, lewat pengorbanan Yesus, lewat kuasa kebangkitan. Harganya tunai, tidak kredit. Itu harga. Bahkan kita sebagai orang percaya harus menghargainya. Kedua, orang-orang yang menang sudah pasti memiliki sukacita. Ada sukacita jemaat, ada damai sejahtera. Kalau kita punya iman, kita menang, berarti ekspresi kemenangan itu ada. Orang kalau masuk di dalam medan atau dalam pertandingan, ketika dia menang, bukan cuman ekspresinya tertawa, tetapi justru masih ada apa? Sampai melompat-lompat karena kemenangan yang dia dapatkan. Ya. Jadi orang-orang menang. Ketiga, orang-orang yang menang pasti memiliki pengharapan. Pasti memiliki pengharapan. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi orang percaya. Amin. Kalau di kitab Roma itu, dalam topik di sana, di dalam Roma 8 ayat 18, topiknya pengharapan anak-anak Allah. Jadi ketiga orang-orang menang pasti memiliki pengharapan untuk hari esok, masa depan, karena sudah ada jaminan untuk sekarang dan akan datang. Yesus menjamin orang percaya bukan cuman sampai di bumi ini saja, tapi sampai kehidupan yang kekal. Ya. Inilah pengharapan orang percaya walaupun hadapi kesusahan, kesulitan, penderitaan. Kalau kita setia, tekun di dalam Tuhan, kita menerima kemuliaan, penghiburan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Roma 8 ayat 24, firman Allah berkata begini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Jadi orang-orang percaya hidup di dalam kemenangan, dia pasti
memiliki pengharapan. Tante ilustrasikan seperti katakan kalau orang menang di dalam pertandingan, dia sudah pasti mendapat hadiah sesuai kondisi yang ada. Pasti hadiah itu dia sudah berpikir, wow, keuangan sekian, hadiah yang lain-lainnya ada. Tentunya apa yang saya dapatkan ini saya mau pakai untuk hari besok. Berarti ada masa depan. Nah, kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan bukan hanya sifat sementara, ya kan? Bukan cuma sifat sementara. Coba kita baca tadi firman Allah berkata, pengharapan itu memang belum kelihatan. Ya, Alkitab bilang. Karena kalau kita sudah berharap, sudah kelihatan, mana kita mau bilang berharap lagi? Tidak mungkin. Betul tidak? Pengharapan itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita berharap pasti itu ada. Itu katakan iman. Amin. Berarti iman. Ya. Tetapi Alkitab berkata di sini, tetapi jika dari atas, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, ini masalah di sini. Sesuatu yang kita harapkan dalam keluarga kita, ekonomi kita, perubahan-perubahan akan terjadi. Ya, dalam ekonomi rumah tangga, bahkan kondisi sekarang, kapan ada perubahan? Kapan berakhir? Selalu dikatakan kapan berakhir virus ini. Kita berharap ada perubahan. Tetapi Alkitab berkata, sesuatu yang kita mengharap apa yang tidak kelihatan, kan belum kelihatan. Seolah-olah belum ada tanda-tanda ya. Ada, saya dengar informasi sebenarnya secepatnya ini sudah berakhir. Tapi ternyata sekarang kayaknya belum ada tanda-tanda ya. Belum ya. Nah, bagi orang percaya tidak perlu takut. Ada jaminan. Bahkan kita harus lakukan firman. Alkitab berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berarti harus ada ketekunan orang percaya. Ketekunan. Tekun-tekunlah belajar, hai adik-adik yang masih sekolah, maka engkau jadi pintar. Maka engkau akan berhasil. Jadi menantikan satu perubahan atau jawaban yang belum nampak dibutuhkan, Alkitab berkata dibutuhkan ketekunan. Masih tekunkah kita dengan Tuhan? Masih tekunkah kita berdoa? Masih tekunkah kita melakukan firman Tuhan? Jangan sampai, aduh Tuhan, udah menderita banget Tuhan, aku istirahat dulu. Jangan lu doa. Saya katakan di dalam grup GPDI Sola Gracia, tetap bangun mesbah doa dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu. Berarti kita menghadapi penderitaan, menghadapi satu kondisi yang sukar ini, yang kita harapkan kalau bisa sudah lega gitu ya. Tapi Alkitab berkata, penderitaan ini masih awal. Masih ada yang lebih lagi. Bisa enggak kita tekun?
Bisa enggak kita sabar? Bisa enggak kita tetap berharap kepada Tuhan? Banyak orang di sana sudah mulai putus asa. Mulai putus asa. Kita melihat ada banyak orang-orang dengan kondisi yang ada. Kalau saya lihat, mereka tetap kerja. Mereka tetap bekerja yang kondisi ekonomi mereka yang sangat minim. Saya pernah ketemu ke seorang karyawan yang di depan saya. Saya katakan kepada dia, "Bang, masih kerja ya?" "Masih kerja lah, Bu." "Terserah aja, mau mati kek." Karena mereka berpikir selama masih bisa, saya bisa makan, istriku bisa masih makan, anakku, apapun terjadi udah nyerah. Nah, sudah seperti itu. Dan saya juga pas komunikasi dengan kakak saya di Manado itu, walaupun dikatakan Manado itu selalu ditanggapi dengan orang-orang yang oke, seolah kaya atau cukup, tapi ada juga orang di Manado, dimanapun ya, yang susah. Kakak saya berkata, di satu tempat di sana juga mereka seolah-olah cuek dengan situasi, tidak mau mengikuti seperti apa yang dihimbau, karena alasan mereka mau cari makan, dapat sehari makan sehari, mau urusan hari besok, mau mati terserah. Itu orang-orang yang dalam kondisi sangat minim. Ya, kembali kepada firman Allah. Jadi kita menantikan harus dengan tekun, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan satu perubahan boleh terjadi. Tapi Alkitab berkata, dunia ini semakin lama semakin membawa kepada kebinasaan. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Pertanda bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Arti Tuhan mau kita tetap tekun saja doa, tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, tekun melakukan kebenaran firman Allah. Ketika Yesus datang, kita pasti akan diangkat. Kita pasti akan diangkat oleh Tuhan. Kita tidak akan masuk pada masa aniaya 3,5 tahun. Kalau kita dikatakan orang-orang yang menang. Ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Firman Allah berkata begini. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Kita mengejar kehidupan yang kekal. Kalau di dunia ini mengejar hal-hal yang bersifat fana atau sementara, memang itu tidak salah. Tetapi jangan lupa, hai anak-anak Tuhan, hai jemaat GPD Sola Gracia, jangan lupa ada pahala yang bersifat kekal, yaitu panggilan surgawi, mahkota yang Allah sudah siapkan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita menghadapi kondisi ini, apakah kita tekun dengan Tuhan? Apa kita tekun datang kepada Dia? Di situ persoalan. Kalau kita tekun, kita tetap pada posisi yang dikatakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Pertahankan kemenangan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Bahkan ada firman Allah berkata di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 18,
Di sana dikatakan, janganlah biarkan kemenangan itu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura beribadah. Kalau saya lihat dalam topik di sana bicara nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Jangan sampai kita terjebak dengan hal itu. Kita sudah dimenangkan oleh Yesus di dalam keselamatan. Kalau kita tidak tekun, kita tidak peka dengan suara Tuhan, datanglah iming-iming banyak hal. Karena sekarang juga ada banyak modus-modus yang muncul. Oleh karena situasi kesulitan, ada banyak modus yang muncul untuk diberikan sesuatu. Tetapi selain materi, yang lebih membahayakan kalau itu ajaran-ajaran yang menyesatkan kita untuk meninggalkan Yesus itu. Janganlah biarkan kemenangan digagalkan oleh orang-orang seperti itu. Kita pertahankan iman kita, pertahankan kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Ya. Ayat yang terakhir Tante baca di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3. Firman Allah berkata di sana begini. Wahyu 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Di atas tahta Tuhan ya. Sebagaimana aku pun atau Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini satu hadiah atau kemenangan. Satu saat kita akan memerintah dengan Yesus. Ya, ini puncak kemenangan bagi orang percaya. Tapi kita di dunia ini dilatih harus menang. Jangan kita kalah dengan masalah. Jangan kita kalah dengan situasi ini. Mau lemah, ya. Jangan kita terbawa dengan kondisi tinggal merenung-renung kapan berakhir, itu aja yang direnungkan. Kita bisa stres kalau itu terus yang direnungkan. Kapan berakhir corona? Kapan berakhir masalah? Kita harus pegang janji Tuhan. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Amin. Seperti pujian tadi, badai pasti akan berlalu. Kita berdiri di tengah badai. Bisa berdiri di tengah badai? Katakan bisa. Karena kita ini adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Kalau kita berkata, lihat aja, bisa gak aku? Jangan bahasa pesimis, harus bahasa positif, optimis. Saya mampu bersama Yesus. Alkitab berkata di sini, siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Aku di sini huruf besar, bersama Yesus di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan, luar biasa janji Tuhan. Intinya pertahankanlah kemenangan, pertahankan keselamatan untuk menghadapi segala keadaan. Satu yang Tuhan mau, mari kita tetap tekun. Bertekunlah sampai akhir. Sampai akhir hidup. Kapan saja Tuhan lebih tahu menghadapi situasi ini. Yang pasti kita akan dijamin oleh Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang menang tetap memiliki sukacita. Amin. Orang yang ada dalam kemenangan memiliki pengharapan hari besok.
penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Kita bisa berkata, wow, luar biasa. Memang mendapatkan berkat yang luar biasa diimbangi dengan penderitaan, diimbangi dengan masa sukar. Kita tidak tahu ketika virus ini berakhir, sudah pasti orang percaya dalam kemenangan pasti ada berkat yang luar biasa. Amin. Pasti kalau kita tekun, ya pasti. Dan apapun yang akan kita hadapi hari besok mungkin lebih parah dari ini, tetapi kita pegang janji Tuhan. Di dalam Yesus ada jaminan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yesus berjanji Dia akan tolong kita. Amin. Menghadapi situasi yang ada. Puji Tuhan. Biarlah berkat kebenaran firman Allah pada pagi yang indah ini saya tetap garis bawahi, biar kuasa kebangkitan Kristus kita tetap ada di dalam kemenangan. Sudah memberikan kemenangan. Terus kita katakan, saya menang, saya menang. Amin. Kalau kita katakan terus begitu, berarti musuh kita, musuh sakit penyakit, musuh masalah ekonomi, apapun akan lari terbirit-birit. Amin. Iblis akan lari terbirit-birit. Sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya kemarin sebenarnya sejak mulai situasi virus ini benar-benar sudah kayak bilang rawan, kondisi yang merasa mencekam. Saya hitung-hitung udah 3 minggu saya terserang kondisi sebenarnya kesehatan saya. Kondisi saya tidak menentu, rasa nggak enak badan lah, macam-macam lah. Tapi saya tetap bergumul, berdoa, optimis dalam nama Yesus. Aku tidak mau sakit Tuhan, aku tidak mau lemah. Biar kemenangan, kesehatan itu pasti saya miliki. Dan puji Tuhan, minggu ini saya merasa sudah mulai fit kondisi saya. Dan saya percaya lewat pasca kuasa kemenangan itu menjadi bagian saya secara pribadi. Bahkan hal-hal yang tidak diduga Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam artian setiap keperluan kebutuhan Tuhan adakan. Saya buka WA gitu ya. Di luar keinginan untuk main HP, saya buka, woi kok ada transferan gitu. Aku kaget, tapi baca-baca lagi, benar nggak ini dia? Saya lihat tanggalnya pas kita pasca, saya lihat ada yang kirim di luar jangkauan pikiranku, orang dari jauh sono. Pasti sudah bisa tebak kali. Puji Tuhan, saya bilang sama Vena, kita mau bayar listrik. Terus saya secara manusia, pasti listrik bulan ini pasti naik. Karena ketika tamu saya datang, hamba Tuhan dari Manado, non-stop dia pasang AC. Tapi aku gak mau takut, Tuhan pasti selesaikan. Pas sudah mau bayar, ada WA transfer masuk, berhasil, sekian. Wow, ketika saya bayar ke sana, intinya paslah sesuai kebutuhan yang bayar. Dan Tuhan pakai teman saya juga dari Tambun, teman pengerja yang ada di Tambun,
dia WA saya juga enggak itu kok buka-buka, yang berminat datang ambil sembako. Wah, aku langsung bilang, luar biasa. Akhirnya saya suruh aja si Bapak Gembala pergi ambil. Aku telepon dulu dia. Terus, ya luar biasa. Saya punya keyakinan, apapun keadaan, kalau kita bekerja sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti cukupkan dengan cara Tuhan. Saya selalu berdoa, caramu apa itu tidak bisa dijangkau dengan cara manusia. Macam cara Tuhan untuk memberkati orang percaya, amin. Ya pasti jemaat GPDI pasti diberkati oleh Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan juga, kondisi jemaat, siapapun jemaat aku kontak, gimana kabar, sehatan, puji Tuhan. Jemaat GPDI Sola Gracia sehat. Kemarin Oma Hendra, aku telepon dia, gimana Oma, sehat? Sehat, puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus tutup bungkus saya dengan darah Yesus. Dahsyat. Iya tante, darah Yesus membungkus kita. Jadi luar biasa kuasa doa, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada kita, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan menyanyi satu pujian dengan semangat. Kalau bisa berdiri jemaat, kita menyanyi pujian lebih dari pemenang, amin. Kalau orang menang tentu pasti ada sukacita, ada semangat, ya. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan buat jaminan janji Tuhan. Biar kami tetap berpegang kepada firman, kami tetap mempertahankan hidup kami ada di dalam kemenangan. Kami tidak mau kalah, bahkan dikalahkan oleh situasi apapun, sakit penyakit, masalah apapun. Kami percaya kemenangan sudah menjadi bagian kami dan kami tetap menang dan menang. Setan sudah dikalahkan di Kemonca Jolta. Musuh apapun sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Kami harus bersyukur Tuhan. Kami ada di dalam keselamatan. Merupakan satu hadiah yang besar bagi kami Tuhan. Bahkan jaminan firman Tuhan. Ketika kami tekun di dalam Tuhan, kami akan duduk bersama dengan Yesus. Akan memerintah bersama Yesus ketika Yesus datang kali yang kedua. Oh Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau disesatkan oleh orang-orang yang mau menyesatkan iman kami. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Firman Allah sudah disampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kami umat-Mu. Dalam telinga kami, dalam hidup kami ya Bapa, agar kami tetap mempertahankan keselamatan itu dalam hidup kami, bahkan mempertahankan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami tidak mau memberikan peluang untuk bisa kami kalah, tapi kami tetap kuat dan kuat menang di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jamaah Tuhan sudah bekerja bagi seluruh sidang jemaat ya Tuhan. Apapun persoalan jemaat, apapun beban, tantangan, peperangan iman, biar kami tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kalaupun ada yang lemah, yang sakit, kuasa firman Allah sudah menjamah menolong. Terpujilah bagi nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang memberikan jaminan pengharapan terus bagi kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan saatnya kita akan mau mengakhiri ibadah pada pagi yang indah ini. Serindu kita akan menyanyi satu pujian yang berkata lingkupiku. Amin. Haleluya Yesus. Hanya dengan sayap kuasa Yesus tetap melindungi hidup kita. Amin Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
bersama Yesus kami kuat, kami mampu melewati badai yang ada Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu Tuhan tengah-tengah ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang terlewat. Semua sudah diberkati Tuhan, semua sudah dikuatkan oleh Tuhan, semua sudah diberikan pengharapan baru bagi kami. Ada yang putus asa, Tuhan memberikan kemampuan baru Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Engkau hadir, sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Berkat pimpinan Allah Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Roh Kudus tetap memampukan mengingatkan firman Allah bagi kami ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih, terpuji-puji bagi nama-Mu. Kami tetap berdoa seluruh sidang Jemaat GPD Solagrasi, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, ibu bapak. Engkau tetap memberkati kesehatan mereka, memberkati kesehatan kami semua Tuhan, memberkati pekerjaan kami semua, memberkati ekonomi keuangan, bahkan keperluan kebutuhan kami hari-hari ini Tuhan. Walaupun di masa sukar, Tuhan sanggup menyediakan. Sebab Allah yang kami sembah Allah Jehovah Jireh. Tuhan tidak akan permalukan anak-anak. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan permalukan orang yang tekun mencari Engkau. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Pendidikan sekolah anak-anak kami, Tuhan tolong berkati masa depan mereka, dalam masa kuliah mereka, cita-cita mereka. Engkau pasti siapkan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya terus mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat yang membutuhkan Tuhan apapun Tuhan, keuangan untuk renovasi rumah mereka, Tuhan tolong. Allah menyelesaikan. Kalau Allah sudah memulai, pasti Tuhan menyelesaikan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji-puji bagi nama-Mu. Allah memberkati juga kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau tetap turut campur tangan. Darah Yesus tetap membungkus kami ya Bapa. Terhindar dari segala bentuk sakit penyakit apapun, virus apapun, termasuk virus corona ini ya Bapa. Kami berdoa pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, pada pagi ini Bapa. Oh Tuhan tolong, baik yang memimpin pujian, para singersnya, pemain-pemain musik, operator Tuhan tolong, alat tilik Tuhan, bahkan alat tilik berkati kesehatan kami semua Tuhan. Berkati Tuhan apapun kerinduan kami, bahkan khususnya juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Ibu Pri Tuhan, Angger Gatot yang begitu antusias mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya dalam live streaming ini Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang mereka sudah berikan, korbankan waktu, tenaga, apapun Tuhan, bahkan jemaat-jemaat, Tuhanlah akan sudah memperhitungkan hal itu. Engkau pasti membalas berkat berkelipat ganda ya Bapa, secara rohani dan jasmani ya. Oh Tuhan, tolong Bapak Pri yang ada di kota Lubuk juga Tuhan. Allah tetap menyertai, melindungi dia. Tutup bungkus terus dengan darah Yesus. Kesehatan, kekuatan Kau anugerahkan ya Bapa. Pekerjaan Tuhan tolong campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah pada pagi yang indah ini Bapa. Mari jemaat mengangkat tangan. Terimalah berkat anugerah Allah, kasih sayang di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini,
besok sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kita mengangkat pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang